Selamat pagi anak-anak semua, kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Tante harap semuanya sehat ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita mau bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari kita memuji Allah karena kasih-Nya begitu besar. Kita nyanyikan Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembar, bergembar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberikan Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergembar, bergembar, mendengar suaranya. Dapat Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kalian tahu surga itu seperti apa? Surga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sekarang kita sedang menuju ke sana bersama-sama dengan Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian, Aku sedang berjalan dengan Tuhanku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, menuju surga penuh di hatiku. Sinar mulia Tuhan sudah ada dalam hati kita, seperti lilin kecil yang menerangi dunia. Kita angkat pujian, Aku lilin kecil. Aku lilin kecil, terang dalam gelap, hanya lilin kecil tetapi terang. Hatiku bersih
memimpin kita untuk menjadi anak-anak yang menuruti firman-Nya setiap hari. Mari kita nyanyikan pujian, "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku." Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang boleh kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong guru-guru kami untuk boleh memberikan firman Tuhan kepada setiap kami dan kami boleh menerimanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semuanya boleh duduk dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo, selamat pagi. Minggu kemarin kalian baru saja merayakan hari Natal dan Tante rasa belum terlambat juga Tante mengucapkan selamat Natal untuk kalian. Ya, selamat Natal juga untuk mama papa kalian di rumah, kakak adik, ya. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, Tante mau tanya, pernah nggak kamu membuat origami? Origami itu seni melipat kertas ya, menjadi perahu seperti ini. Atau pernahkah kalian membuat origami pesawat terbang seperti ini? Oke, Tante beri kesempatan kalian untuk membuat perahu atau pesawat terbang dalam waktu hanya 2 menit. Sekarang, tunggu sebentar. Ketika kalian membuatnya, kalian tidak boleh menggunakan bahan apapun. Tidak boleh menggunakan kertas lipat, tidak boleh menggunakan karton, tidak boleh menggunakan kertas apapun. Silakan, waktunya 2 menit. Wah, kenapa ya? Kok ada yang berkerut-kerut, ada yang agak cemberut-cemberut? Kalian bilang, Tante nggak mungkin lah saya bisa bikin kalau saya tanpa diberi kertas. Tanpa menggunakan kertas, saya nggak akan bisa membuat origami ini. Oke, kalau
membuat origami hari ini belum bisa dibuat, gak apa-apa, kita lewat dulu, kita simpan dulu membuat origaminya, kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hari ini, Allah adalah terang. Allah adalah terang. Kita buka dulu Alkitab kita, Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Tante berharap kalian yang sudah bisa membaca, kita akan baca sama-sama ayat ini. Mari kita membacanya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Gelap gulita dan kosong. Bumi pada mulanya gelap gulita dan kosong. Tentu kalian pernah mengalami mendung ketika akan hujan. Itu belum gelap gulita. Di rumah kalian pasti pernah mati lampu. Kemudian kalian menyalakan lilin. Itu pun belum gelap gulita. Gelap gulita itu seperti bagaimana? Gelap gulita itu seperti ini. Betul-betul gelap sekali. Betul-betul gelap gulita. Allah mengatakan jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Mengapa Allah bisa menciptakan terang? Kalian di rumah kalau gelap, kalian bisa menciptakan terang, nyalakan lampu atau nyalakan lilin. Mengapa Allah dapat menciptakan terang? Alkitab mengatakan karena Allah adalah terang. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Allah itu terang. Karena Allah adalah terang, Allah dapat menciptakan terang. Kemudian, mengapa Allah menciptakan terang? Alkitab juga mengatakan, karena terang itu baik. Bayangkan kalau tidak ada terang. Bayangkan kalau tidak ada matahari. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Bukankah tanpa terang tidak akan ada kehidupan? Kalian yang sudah sekolah, mungkin kelas 3, 4, 5, 6, SMP, kalian sudah belajar di buku pengetahuan kalian, di sains, di pelajaran IPA, tumbuhan memerlukan sinar untuk dapat berfotosintesis. Tanpa terang tidak akan ada kehidupan. Tanpa terang, tanpa sinar, bayangkan bumi kita bakalan dingin sekali dan tidak akan ada kehidupan di dalamnya. Tanpa terang tidak ada kehidupan. Allah adalah terang. Karena itu Allah dapat menciptakan terang. Dan Allah mengatakan terang itu baik. Kalau Allah adalah terang, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Seharusnya kita pun menjadi terang. Tante, menjadi terang itu bagaimana ya? Masa di atas kepala saya nyalain lilin? Masa kemana-mana saya bawa lampu, bawa senter? Tidak, kembali kepada Alkitab.
terang itu baik. Berarti ketika menjadi terang, kita melakukan perbuatan yang baik. Bisa beri contoh perbuatan baik bagaimana? Rajin belajar, oke. Disuruh mama segera dilakukan, oke. Dibangunin segera bangun. Ada PR dikerjakan, ulangan belajar. Iya, rapikan buku, alat-alat tulis setelah selesai dipakai belajar. Oke, itu perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu bisa menjadi tidak baik ketika, Tante kasih contoh, saya rajin belajar supaya ulangan saya dapat nilai 100, nanti dikasih uang sama mama 50.000, dikasih uang sama papa 10.000. Atau saya nanti kalau misalnya udah boleh kembali lagi ke gereja seperti biasa, saya akan rajin ke sekolah minggu. Biar buku sekolah minggunya dicap. Kemudian nanti saya mendapatkan hadiah kerajinan. Itu perbuatan baik yang menjadi tidak baik karena di ujung-ujungnya ada maksud-maksud tertentu. Jadi perbuatan baiknya itu yang bagaimana dong? Alkitab mengatakan perbuatan baiknya itu adalah perbuatan yang memuliakan Bapa di surga, yang menyenangkan Allah Bapa di surga. Yang menyenangkan Allah Bapa di surga itu yang bagaimana? Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus selalu melakukan perbuatan yang menyenangkan Bapa di surga. Berarti perbuatan baik itu perbuatan yang menyenangkan Bapa di surga. Apa contohnya? Kita udah belajar banyak sekali bagaimana kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini kan? Ya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus betul-betul peduli orang-orang belum makan. Karena itu Tuhan Yesus memberi makan dengan ikhlas sebagai wujud kepeduliannya, tanpa ada maksud tertentu. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang buta, dan orang buta itu minta disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan dengan rela, tanpa ada maksud-maksud tertentu. Menjadi terang, melakukan perbuatan baik yang menyenangkan Bapa di surga. Contoh lainnya di dalam Alkitab, kita udah belajar banyak hal tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus setelah dia bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Rasul Paulus mulai belajar hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Mengikuti contoh-contoh karakter-karakter dari Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, karena aku sudah mengikuti teladan Yesus Kristus. 1 Korintus 4 ayat 16. Kita buka dulu ya, 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16. Kita baca sama-sama.
Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Dan Rasul Paulus mengulang kembali perkataan ini dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, meneladaniku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sama seperti aku juga meneladani Yesus Kristus. Apa contoh keteladanan Rasul Paulus di dalam kehidupannya? Rasul Paulus peduli loh. Setelah Rasul Paulus diselamatkan, dia gak mau selamat cuma diri sendiri. Dia cari, dia selalu pergi ke pasar ataupun ke tempat-tempat sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Dia beritakan Yesus Kristus di situ. Rasul Paulus tetapi bukan hanya cerita siapa Yesus Kristus. Rasul Paulus pun menunjukkan kepeduliannya. Alkitab mengatakan ketika terjadi kesusahan di dalam jemaat, Rasul Paulus sengaja dia bekerja, kumpulkan uang dengan cara membuat tenda, kemudian uang yang hasil dia jual tenda seberapanya disumbangkan untuk menolong kehidupan orang-orang yang kesusahan. Saat ini kalian gak bisa kemana-mana. Natal kemarin pun kita masih online karena ada pandemi. Justru saat pandemi ini banyak sekali kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi terang. Karena kita banyak waktu di rumah. Ikuti teladan Paulus yang sudah mengikuti teladan Yesus Kristus. Kita seringkali ikut-ikutan teman, ya. Teman ganti handphone, kita lihat-lihat, iya canggih handphonenya. Aduh, kalau saya punya handphone itu asik sekali ya. Ketika teman main games apa, games online, kita pun wah kalau saya gabung di games itu asik juga ya. Boleh sih, nggak salah sih. Tetapi apakah kita juga hidup kita meneladani Yesus Kristus? Tadi tante bilang, sekarang banyak kesempatan kalian di rumah untuk kalian menjadi terang. Melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan Bapa di surga. Contohnya, tante rasa kalian pada punya handphone semua ya. Termasuk anak TK pun sekarang udah canggih. Bisa tuh mengoperasikan handphone. Nah, ketika kalian entah WA, entah chatting, entah main games, kalian asik dengan gadget kalian, dengan handphone kalian, terus kalian dengar di dapur mama kalian cuci piring, dengar juga mesin cuci nyala, dengar juga dede kalian yang kecil nangis. Apa kalian tetap asik main games? Apakah tetap kalian asik dengan gadget kalian? Apalagi ketika kalian dengar mama kalian panggil nama kalian dan minta tolong. Apa kalian segera datangi orang tua kalian untuk menolong? Atau datangi dengan marah-marah karena kalian keganggu main gamesnya? Saat ini
ada banyak sekali kesempatan untuk kita menjadi pelaku firman, menjadi terang, menyenangkan Bapa di surga. Di rumah, praktekkan kita berbuat baik. Berbuat baik yang benar-benar baik, yang tulus tanpa ada maksud-maksud tertentu di belakangnya. Berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan. Berbuat baik seperti kepedulian Paulus. Sehingga Paulus berani mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku sudah mengikuti teladan Yesus Kristus. Saat pandemi ini kalian ada di rumah, mari kita mempraktekkan firman Tuhan, kita menjadi terang. Allah adalah terang, terang itu baik. Kita menjadi terang, melakukan perbuatan yang baik, perbuatan baik yang menyenangkan Bapa di surga. Maukah ketika kita banyak waktu di rumah, kita pergunakan waktu itu untuk belajar mengasihi dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, tanpa ada maksud ingin mendapatkan balasan. Maukah kita juga belajar menolong dengan rela, tanpa mengharapkan imbalan suatu saat kamu harus nolong saya? Enggak. Mari, kesempatan kita ada di rumah, kita menjadi terang, berbuat baik yang memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami pelajari hari ini. Allah adalah terang, dan Allah mengatakan terang itu baik. Karena Allah adalah terang, kami anak-anak Allah, harusnya kami pun menjadi terang dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mengikuti teladan Engkau. Perbuatan baik yang memuliakan Bapa di surga. Ajar kami Tuhan, bimbing kami, tolong kami. Untuk kami mau belajar berbuat baik tanpa maksud-maksud tertentu. Tetapi kami melakukannya dengan tulus karena kami ingin menjadi anak-anak Bapa di surga yang memuliakan Bapa di surga. Tolong anak-anak sekolah minggumu Bapa. Mereka banyak waktu di rumah. Mereka diberikan kemampuan, diberikan kesempatan untuk berbuat baik bagi keluarga mereka. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Meskipun di masa pandemi ini, Tuhan terus pelihara kami, pimpin kami, lindungi kami. Terima kasih juga untuk kesempatan ketika kami boleh merayakan Natal. Biar melalui Natal ini kami membagikan berkat Natal dengan menjadi terang bagi orang-orang terdekat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Tolong anak-anak sekolah minggumu, tolong keluarga mereka juga. Berikan kepada mereka kesabaran untuk tetap di rumah sampai suatu saat kami bisa berkumpul kembali, kami bisa pergi ke sekolah seperti biasa kembali karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Oke, ayat hafalannya tadi 1 Korintus 4 ayat 16. Turutilah teladanku yang sudah mengikuti teladan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak hanya mendengar saja, tapi kita juga harus membaca firman Tuhan. Nah, berikut ini ada pembacaan Alkitab dalam 1 minggu.
Di dalam Alkitab ada nama-nama murid Tuhan Yesus. Ada yang hafal nama-nama murid Tuhan Yesus? Kalau belum ada yang hafal atau belum hafal, yuk kita belajar sama-sama lagu pujian 12 murid Yesus. Teman-teman, tahukah kalian Tuhan Yesus mempunyai 12 murid? Sekarang Kevin dan Karin akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, teman-teman, sudah tahu kan nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Bagaimana kalau sekarang kita nyanyi bersama-sama lagu pujian ini? Siap? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Belajar firman Tuhan sudah bisa, belajar lagu pun bisa. Nah, tapi kita jangan lupa ya untuk berdoa supaya kita semua boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.